Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mengucap syukur dikaruniakan rahmat yang baru untuk kita dapat menjalani segala aktivitas kita dengan pertolongan Tuhan, dengan mendengar suara Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau Allah yang setia, yang memberkati kami pada saat kami tidur, bahkan memberikan rahmat yang baru ketika kami bangun pagi hari ini untuk melaksanakan semua tugas tanggung jawab aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini, Sobat The Messenger, kami mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Tuhan berkati kami semua untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-2 ayat ke-13 hingga ke-22. Injil Yohanes pasal 2 ayat ke-13 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah ingatlah. Ingatlah. Di sebuah negara di Afrika ada sesuatu yang unik, yaitu ketika sepasang suami istri mereka menghadiri sidang perceraian, maka mereka diwajibkan untuk mengenakan pakaian pengantin. Jadi sidang perceraian ini sudah menetapkan semua pasangan suami istri yang mengajukan gugat cerai kepada pasangannya, baik itu suami kepada istri, istri kepada suami, ketika mereka menghadiri sidang perceraian,
mereka diwajibkan untuk mengenakan pakaian pengantin. Hal ini bertujuan agar pasangan yang saling menggugat cerai ini mengingat kembali akan kasih mereka yang mula-mula, mengingat kembali akan janji setia mereka kepada pasangan, mengingat kembali betapa Tuhanlah yang mempersatukan, yang mengikat kasih mereka. Sehingga ketika mereka sedang menjalani sidang perceraian, mereka mengingat dan mereka menimbang-nimbang kembali akan gugatan cerai mereka. Dan yang menarik, ada beberapa pasangan yang kemudian mereka membatalkan gugatan cerai mereka kepada pasangan. Karena ketika mereka mengenakan pakaian pengantin itu, mereka mengingat dengan cucuran air mata, sungguh aku mengasihi pasanganku, aku mengasihi suamiku, aku mencintai istriku sepenuh hati. Aku sudah berjanji untuk hidup setia kepada pasangan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat The Messenger, ketika kita ingin bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, maka kita juga terus-menerus diingatkan akan kasih Yesus yang besar dalam kehidupan kita, umat manusia. Tuhan Yesus di dalam perjamuan terakhir kepada para murid, memerintahkan kepada para murid untuk mereka mengingat kasih Kristus. Jadikan perjamuan kudus ini, perjamuan suci ini, satu peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam setiap perjamuan kudus, perjamuan suci yang kita lakukan setiap waktu, Yesus menyadari dan mengajarkan kepada kita untuk mengingat akan kasih Kristus yang besar dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi kepercayaan orang-orang Kristen. Karena tanpa kematian Kristus, tanpa kebangkitan Kristus, maka kita tidak punya pengharapan akan hidup yang sekarang ini dan hidup yang akan datang. Tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan dosa, tidak ada kehidupan yang kekal yang dapat dianugerahkan kepada kita tanpa karya keselamatan dari Yesus Kristus. Karena itu, Yesus memerintahkan kepada kita, murid-muridnya, untuk mengingat, mengenang kasih-Nya melalui perjamuan kudus dan punya pengharapan akan hidup yang akan datang. Karena kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, kita punya kehidupan yang kekal. Karena kematian Kristus dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah di mana banyak orang melihat, menyaksikan akan kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Salib dan kubur yang kosong dari Yesus Kristus menjadi bukti akan pengorbanan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, di sana dicatat peristiwa ketika Tuhan Yesus marah ketika melihat ada pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati
penukar-penukar uang berjualan di halaman bait suci. Mereka tidak memikirkan akan ibadah kepada Allah, tetapi mencari keuntungan bagi diri sendiri. Itulah kemudian Yesus Kristus menjungkir balikkan meja-meja, melepaskan lembu dan kambing domba, dan menegur mereka karena mereka berjualan, mencari keuntungan bagi diri sendiri di dalam bait suci, tempat di mana kita menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Banyak orang Yahudi kemudian protes dan menantang Yesus. Tanda apakah yang menyertai kamu sehingga engkau berhak marah dan mengusir kami untuk berjualan di bait suci? Tuhan Yesus kemudian menjawab di dalam ayat ke-19. Yesus menjawab mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang Yahudi menjadi heran. Bait suci ini dibangun selama 46 tahun dengan ribuan orang dan banyak orang yang meninggal ketika proses membangun bait suci ini. 46 tahun. Dan kau mengatakan merubuhkan bait suci ini dan 3 hari engkau dapat mendirikannya. Tapi ternyata yang dimaksud adalah di dalam ayat ke-21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu sudah dikatakannya, dan mereka pun menjadi percaya. Di sini ada sebuah catatan. Yohanes mencatat ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, para murid meninggalkan Yesus. Mereka bertanya-tanya, apakah sungguh guru mereka adalah Mesias? Dan ketika Yesus Kristus pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, barulah murid-murid teringat akan perkataan Yesus ini. Robohkan bait suci dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Murid-murid baru menyadari, baru teringat akan makna ucapan Yesus Kristus ini. Sesudah Yesus bangkit, oh, yang dimaksud bait suci di sini adalah tubuh Kristus yang bangkit dari kematian, yang bangkit dari maut, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut. Dan inilah pengharapan dari murid-murid Yesus Kristus, bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak lagi binasa. Kata teringatlah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat akan kematian Yesus Kristus melalui roti dan anggur yang kita nikmati dalam perjamuan suci, perjamuan kudus. Betapa tubuh Yesus Kristus tercabik, dipecahkan untuk menjalin hukuman dosa setiap kita manusia. Dan darahnya yang tercurah menghapuskan dosa-dosa kita. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut,
dan dia naik ke surga untuk menjadikan sebuah tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Dia bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian dan tidak pernah lagi mengalami kematian. Kehidupan kekal, kemuliaan Kristus, itulah yang kemudian dialami oleh Yesus Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus dikatakan, ketika engkau mati, engkau akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang percaya di dalam segala abad dan tempat di dalam kerajaan surga. Karena itu, Sobat The Messenger, setialah kepada Yesus Kristus. Dialah yang menjadi juru selamat kita. Dialah Tuhan kita. Dialah gembala kita yang agung. Ketika perkara demi perkara kita alami, pergumulan demi pergumulan kita hadapi, kesulitan, kesedihan, kedukaan, beban berat itu menghimpit kehidupan kita, Yesus Kristus akan tuntun langkah hidup kita. Ingatlah akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kita. Ingatlah akan kebangkitan Yesus Kristus. Dia bangkit dari antara orang mati, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita pun akan dibangkitkan dari kematian dan hidup bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Ingatlah Yesus Kristus yang bertahta di surga yang mulia. Dia berkuasa atas langit dan bumi ini. Dialah yang akan pelihara, menjaga, menuntun langkah kehidupan kita. Ingatlah, ingatlah, dan ingatlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menghapuskan akan dosa-dosa kami. Kami yang layak binasa, Engkau yang gantikan kami, menebus kami, menjalani hukuman dosa. Tapi pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu, sehingga setiap kami tidak lagi binasa, tapi punya kehidupan kekal di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Berkati Sobat The Messenger di dalam kehidupan kami mengikut Yesus Kristus, mengingat salib dan kubur kosong Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang bertahta, berkuasa di langit dan di bumi, yang akan pelihara kehidupan kami setiap hari. Kami mau serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, setiap aktivitas pekerjaan kami, perjalanan-perjalanan yang harus kami tempuh, Engkau yang tuntun, lindungi, dan pelihara kami, sehingga damai sejahtera, keselamatan, sukacita itu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkati pula setiap keluarga-keluarga Sobat The Messenger di dalam kami menjalankan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan juga memberikan pertolongan bagi anak-anak kami
yang belajar baik secara online ataupun tatap muka, Tuhan juga berikan semangat kepada mereka untuk terus setia belajar, dan Tuhan yang akan tuntun langkah kehidupan masa depan anak-anak kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau yang akan sembuhkan, pulihkan, dan berikan kesehatan kekuatan setiap hari. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang bergumul, bagi kami yang ada dalam kebimbangan, keraguan-raguan, dalam segala pergumulan kami, Tuhan yang memberikan pertolongan, hikmat, dan jalan keluar. Kami berdoa ya Tuhan, untuk lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Engkau terus berkati setiap sekolah-sekolah, guru-guru, anggota yayasan, anggota komite sekolah, orang tua murid, beserta para murid. Mereka boleh bersama-sama untuk menjalankan pembelajaran dengan baik, dengan lancar, dan kurikulum yang disusun sungguh membentuk pribadi yang mengenal, percaya, dan mengasihi Yesus Kristus, beserta dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan yang jadi bekal di dalam masa depan setiap anak-anak, setiap murid yang belajar di dalamnya. Dan mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang terus mendukung jalannya lembaga-lembaga pendidikan sekolah Kristen ini untuk membentuk, untuk menjadi satu media mengabarkan Yesus Kristus sejak usia muda, dan keluarga-keluarga yang belum percaya, mereka boleh tergerak hati untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, sungguh kami memohon belas kasihan-Mu di tengah kekhawatiran, di tengah kejadian-kejadian yang membuat hati kami merasa was-was. Sungguh Tuhan yang memberikan pertolongan bagi aparat keamanan, TNI, Polri. Mereka terus dapat bekerja untuk mendatangkan damai sejahtera, keamanan, kenyamanan di tengah peristiwa yang baru saja terjadi. Tapi sungguh Tuhan, Engkau yang akan campur tangan sehingga usaha-usaha untuk mendatangkan rasa takut, perpecahan di negara kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan patahkan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan hancurkan. Dan bawalah negara kami Indonesia ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Yesus Kristus, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam langkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita tetap setia di dalam segala perkara mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman percaya kita kepada Yesus Kristus akan terus bertumbuh ketika kita mengingat akan salib dan kubur kosong Yesus Kristus. Kasih-Nya yang besar itu akan menumbuhkan kekuatan kepada kita menjalani kehidupan dengan bersandar kepada kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus berkati kita semua.